Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Fix NGM. Oke, kali ini saya mau mengikuti forum sharing ya, yaitu forum berbagi pengalaman antar petani yang ada di daerah desa Pakembangan, dan kebetulan memang berdekatan untuk lokasinya tersebut berdekatan dengan setu yang ada di desa Pakembangan tersebut. Mau tahu kelanjutan dan keseruannya seperti apa? Ikuti terus Pick NGM. Oke, sahabat semua, kebetulan yang lain sudah pada kumpul. Bisa dilihat dari belakang saya ini yang ada di tempat tersebut. Kita langsung ke tempat tersebut karena memang acara sudah akan segera dimulai. Oke, kita cus langsung. Oke, sahabat semua, disinilah tempat forum sharing tersebut tentang pertanian ya. Intinya adalah berbagi pengalaman antar petani SL2 yang ada di lokasi, yaitu di Desa Pakembangan. Kebetulan memang berdekatan dengan setu yang ada di Desa Pakembangan tersebut. Nah, bisa sahabat lihat semua ya. Ini acara tersebut sudah dimulai. Kita langsung ke forum sharing tersebut. Yuk langsung. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pada kegiatan forum berbagi pengalaman di antar petani SL2 ini, acaranya yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga acara inti, dan yang keempat penutup. Marilah kita buka acara forum berbagi pengalaman ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pak Kabid dan bapak-bapak peserta kegiatan forum sharing yang saya hormati, mungkin pertama kami mengucapkan terima kasih pada peserta atau undangan yang bisa hadir pada hari ini untuk menyempatkan waktu, yaitu dalam kegiatan bertukar pengalaman. Mungkin dalam kegiatan SL, selama SL, apa yang didapat, mungkin apa yang bisa dikembangkan, dan juga apa yang bisa kita saling bertukar pengalaman, baik dari peserta sekolah lapang itu sendiri, yang tiap kelompok pesertanya 25 orang ya Bu ya. Intinya dari forum sharing ini mungkin berbagi ilmu dan bertukar pengalaman. Bapak dan Ibu yang saya hormati,
baik dari jajaran PTD, PPP, dari staf lapangan juga ada, para penuh semuanya, dan para peserta SL dan non SL ya. Dan saya hormati, saya banggakan mana pada kesempatan ini di alam yang cukup sejuk ya, kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam rangka forum berbagi pengalaman ya, terkait dengan program IPDMIP. Pada hari ini ya, ini merupakan kejadian atau peristiwa penting lah bagi kita, karena kegiatan IPDMIP ini rangkaiannya cukup banyak ya. Dan kegiatan yang terakhir sekarang ini sharing berbagi pengalaman. Kalau kita melihat dari runtutan kegiatannya, mulai dari pertama kita mengadakan rebuk SL ya, rebuk bagaimana kita merencanakan rebuk, mau berapa kali, apa aja materinya, di mana tempatnya ya. Terus setelah itu pelaksana SL-nya rata-rata 12 kali, dan mulai kita menyediakan benih ya, sampai dengan panen dan pasca panen, jadi komplit. Nah, untuk itu bagi yang kebetulan menjadi peserta ya alhamdulillah ya, dan yang belum, nah saatnya sekarang kita berbagi pengalaman, teruskan bagaimana pengalaman di SL, bagaimana SL kan sampai detail ya, praktek bukan hanya teori. Terima kasih kepada Ibu pembawa acara yang telah memberikan waktu untuk saya sebagai peserta SL. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur pada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka forum sharing kelanjutan daripada IPDMIP. Sholawat berserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Kabid. Mungkin entah itu pertama, entah itu keberapa kali bisa berkunjung ke Desa Pakembangan, dan kepada perwakilan dari UPTD dan BPP saya ucapkan terima kasih, dan kepada semua peserta SL dari Desa Pakembangan dan Desa Randu Bawah Ilir, saya ucapkan terima kasih. Pertama, program ini alhamdulillah saya nyatakan bermanfaat bagi saya pribadi. Tapi di luar itu, selama saya berada di Desa Pakembangan, itu bisa atau sedikit menilai masyarakat di Pakembangan itu yang harus urgent dikedepankan itu memberikan pola pikir, Pak, pola pikir yang harus diurgent dikedepankan. Karena apa? Hal seperti ini akan menjadi mubazir kalau pola pikir masyarakat, terutama petani itu sendiri, tidak mau menyerap. Saya sendiri pernah menjadi pengolah tanah gitu, jadi petani, Pak, terjun jadi petani dan menerapkan pertanian itu mengikuti anjuran dari BPP. Cuman mungkin pola pikirnya, memang pola pikirnya ini bukan pola pikir mah panjang, harus diberikan wawasan segala macam, diberikan pengertian, diberikan pemahaman juga. Ini perlu waktu. Ya mudah-mudahan seiring dengan waktu, seiring dengan terus bergulirnya kegiatan, didampingi oleh dari BPP dan yang lainnya, ini mudah-mudahan bisa merubah pola pikirnya. Kan kalau
perlu juga kita punya target, punya tugas untuk merubah PSK. Ya. PSK itu pengetahuan sikap dan keterampilan. Jadi bagaimana pengetahuannya pertama, sikapnya bagaimana, ya keterampilan bagaimana. Jadi itu bisa merubah pola pikir lah. Kalau pembinaannya, terus kegiatan penyuluhannya bisa dijalankan lebih optimal. Jadi ada tambahan aja Pak Agun ya. Ya mudah-mudahan ke depan mah yang namanya PPP pengen seperti dulu lah. Ya, Agun ya bisa jalan semuanya. Jadi jadikan contoh lah. Jadi nanti PPP itu lahan pertaruhannya bagus, ya sarana alatnya ada, ya belajar mengenai ada pustakaannya. Gitu. Jadi nanti PPP itu akan terus dilengkapi. Sekarang juga sarana penyuluhannya selalu dilengkapi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber baik dari kabupaten maupun dari BPP Mandiracan yang saya hormati, jangan lupa Bapak Kepala Desa Pakembangan, mungkin ya hal ini yang diwakili, yang saya hormati, dan rekan-rekan para peserta SL, IP, TNIP, baik dari Rando Bawah Ilir maupun Desa Pakembangan yang kami cintai. Marilah kita sama-sama manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam kesempatan yang berbaik ini kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Sholawat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada keluarganya dan para sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Amin ya robbal alamin. Sambil berjalan ku ayana SLY simkuring karsan ayah demplot menerapkan pola dari SL, yaitu tebar 100 batate musa kilo pada nu tos diterapkan ayeuna, terus jajar legowona nuju diterapkan legowo 2 aya nu 4 aya nu taplak atau tehal di Rando Bawah mah. Alhamdulillah perkembanganna sae. Nah, dan abdi mengajak kasadayana ngiring SL khusus nanti Rando Bawah, yuk kita sama-sama mengubah pola pikir untuk bertani. Dan perkembangan mah saya di Rando Bawah mah alhamdulillah kucaina stabil mung sakedik. Kendala di Rando Bawah khususnya di hamparan hiji Harapan Mekar yaitu jalan, digaduh jalan. Jantan di kesempatan ini kami mohon baik dari kabupaten maupun dari kecamatan wayahna pangadamelkeun jalan usaha tanina Pak. Bu. Manawi eta pisin kuring hapunten manawi seur pisan kakiranganna nuhunkeun dihapunten anu saging-agingna di akhiran wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyuluh anu memfasilitasi ka kelompok atau napi ka desa kangge pengajuan maka UPTD Ibu Hajilisnya. Nah, upami abdi di BPP mah tidak punya kewenangan untuk istilahnya mah proyek lah, bukan keproyekan, tapi lebih cenderung ke peningkatan pengetahuan sikap. Tapi meskipun penyuluh tidak ikut mungkin berkecimpung dalam proyek, tapi tetap harus mendampingi dalam arti proyek ini teh lamun dina kegiatan ini atau program ini teh sesuai enggak dengan aturan-aturan. Mungkin kadang program umpamanya dibikin tapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana. Kan biasanya nusok gitu teh.
Kulantaran ayeuna tadi abdi sekilas ngadangu dina perkawis perilaku petani dina perkawis pupuk. Hubunganana sareng dosis pupuk atau atanapi jatah pupuk nu aya dina kartu tani. Jatah pupuk nu aya dina kartu tani eta berdasarkan luas lahan nu diajengkeun ka emut. Luas lahan nu terdaftar anu diajengkeun ti kelompok tani ka petugas di BPP. Terus gini, dosis untuk pupuk bersubsidi untuk tahun 2022 persatuan luasnya untuk 1 hektar urea 275 kg. Ingat, per hektar 275 kg. Kalau sekiranya untuk per 100 bata kurang lebih 40 kg. Terus untuk ponskanya hanya 35 kg. Berarti kalau sekiranya 100 bata 75 kg per 100 bata per 1 musim. Jadi jatah pupuk teh si bapak atau napi si ibu teh mung 75 kilo. Ayeuna ngorea seseueurna sakintal. Itu perilaku tadi. Pak Dede nyarios perilaku. Makanya yang namanya perilaku itu susah. Lambat laun harus melalui proses untuk perubahan perilaku tersebut. Makanya ayeuna petani biasa ngagunakeun pupuk sakintal di nu 100 bata, dina jatahna mung 75 kilo. Dibiasakan ti ayeuna. Pemerintah tuh entahlah kalau ini berubah atau tidak. Nanti kan ke depan ada istilah toko tani. Nah, salah satu penyuplai produk pertanian untuk toko tani adalah mereka yang punya kartu tani. Jadi yang tidak punya kartu tani nggak bisa. Ini untuk menghindari monopoli kepemilikan lahan, Pak. Makanya kenapa kartu tani itu dibatasi 2 hektar. Kabayang, lamun misalnya toko tani hanya menerima produk dari mereka yang punya kartu tani, anu 10 hektar enak, atuh. Anu punya lahan 10 hektar, gitu. Yang harusnya nih mereka tuh mandiri. Jadi alhamdulillah pertama kalinya mungkin untuk saya bisa berada di circle ini gitu, bisa berkumpul dengan ibu bapak di dalam forum sharing ya kayak gitu. Fokus utamanya menjadi DPM atau Duta Petani Milenial ini memang untuk bisa mengajak teman-teman muda kayak gitu untuk bisa melirik lagi ke pertanian kayak gitu. Karena di masa yang akan datang sekitar tahun 2030 atau sampai 2040 gitu, sekitar 10 tahun ke depan itu kita akan mengalami yang namanya bonus demografi, yaitu lebih banyak usia produktif gitu. Jadi anak-anak muda yang nanti akan mendominasi, dan disitulah PR anak-anak muda gitu untuk bisa memajukan pertanian di Indonesia atau khususnya ya di daerah Nyalira kayak gitu. Ya harapan saya semoga anak-anak muda sekarang bisa gitu melirik pertanian kayak gitu. Jadi termasuk Bapak Ibu sekalian yang memiliki anak-anaknya, anak-anak mudanya agar bisa dikembalikan lagi gitu ke, maksudnya tuh bisa memperhatikan ke sektor pertanian, karena bagaimana Indonesia ini ketika tanpa ada regenerasi petani selanjutnya kayak gitu. Harapannya bisa bergabung dengan teman-teman yang lain agar bisa melirik lagi ke pertanian kayak gitu untuk mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, modern kayak gitu. Kita bicara masalah pengendalian tikus karena seperti saya bilang tadi, kemarin juga sangat alot masalah tikus ini. Kenapa? Karena kembali lagi kepada diri sendiri, kata juga kemarin, sudahkah dilaksanakan hal-hal yang seperti saya kemarin bilang itu ya. Dia bahkan kan asumsinya begitulah, antara dia punya pikiran pengendalian tikus itu kalau dikendalikan bukannya hilang tapi malahan lebih banyak katanya. Nah itulah jadi permasalahan. Bahkan padahal mah kalau kita kendalikan yang namanya pengendalian tikus itu, yang namanya pengendalian bukan masalah tikus aja. Untuk pengendalian hama itu kita kadang-kadang
asumsinya dalam pengendalian itu khususnya langsung ke racun. Tapi padahal ya, sebelum kita menggunakan racun itu banyak cara yang digunakan sebelum mengendalikan kita menggunakan racun. Karena racun itu kalau dipakai jurus itu jurus pamungkas, jurus terakhir. Setelah tidak ada lagi cara untuk mengendalikan cara lain, bolehlah kita menggunakan racun. Karena kenapa? Kalau kita langsung menggunakan racun, ya banyak efek sampingnya. Misalnya bisa merusak lingkungan, bahkan bisa merusak bagi pemakainya juga bisa. Nah, contoh misalnya apa yang harus kita lakukan sebelum mengendalikan menggunakan racun? Banyak sekali, seperti banyak yang disampaikan oleh rekan-rekan saya dari penyuluh, dari teman-teman ini. Di situ suka membicarakan dalam penyuluhan itu, dalam menggunakan benih harus yang berlabel, pemupukan harus seimbang, ada sanitasi lingkungan gitu. Nah, itu pun adalah salah satu pengendalian, bukan salah satu, sebagai pengendalian sebelum menggunakan pestisida. Forum sharing ieu teh maknana kangge berbagi pengalaman Bapak sareng Ibu anu bilih sadina SL pengembangan kumaha di ranu bawa ilir kumaha. Terus entos forum ieu teh kan kaleresan ulang teh aya LL-nya. Karena ini kan memang programnya sudah selesai ya di pertemuan ke-12. Tapi kita tuh pembelajarannya tidak hanya berhenti di situ saja gitu. Jadi ini tuh satu, pertama kita punya PR, masih ada LL yang itu tuh kita tuh harus masuk di dongkapan, terus di tingalian. Posisi Dugu Pendeka MC dan Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin untuk forum sharing hari ini dicukupkan sekian ya. Tidak ada diskusi lagi ya. Cukup. Mudah-mudahan forum sharing ini membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Dan mari kita sama-sama menutup forum sharing ini dengan membaca hamdalah. Dari saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ditutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat semua, tadi kita udah mengikuti kegiatan yaitu forum sharing tentang pertanian yang ada di lokasinya, yaitu di Desa Pakembangan, kebetulan berdekatan dengan Setu Pakembangan. Oke, jangan lupa subscribe, like, and share di Fik NJM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.